Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, segala macam nikmat yang kita terima dengan saat ini, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mengaji bareng lah ya, kita gampangnya sebut kita ngaji bareng aja lah biar gampang. Perkenalkan diri, nama saya Gus AA. Nah, Gus AA ini bukan namanya Kiai ya, biar nggak gagal paham nih. Gus AA ini merupakan singkatan dari nama saya. Nah, sekaligus disclaimer bahwa saya bukan seorang ustadz, tidak juga anaknya Kiai, apalagi Kiai. Nah, saya hanya seorang murid, sekaligus menantu dari guru saya, Lukman Abdul Qohar Sumabrata, yang mengajarkan saya Al-Quran, khususnya Al-Quran ditinjau dari aspek struktur dan formatnya. Nah, untuk mempermudah kedepannya atau bahasan kita kedepannya, mungkin kita sebut saja tafsir Luqman ya, biar gampang. Ya, samanya dengan tafsir-tafsir yang lain, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, dan sebagainya. Nah, di kesempatan yang perdana ini, atau pembuka lah bisa dibilang ya, saya akan mengkaji, atau kita ngaji bareng, tentang surat pembuka juga dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Fatihah memiliki keistimewaannya, memiliki mukjizatnya, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan turunnya Al-Quran, ya, khususnya Al-Fatihah, ini ditemani oleh malaikat yang belum pernah turun ke dunia sekalipun. Dia turun hanya ketika menyampaikan atau menemani Al-Fatihah. Begitu istimewanya. Bahkan ada riwayat lain, di situ disebutkan bahwa iblis sampai gerges ya. Gerges itu apa ya? Panas dingin lah, panas dingin ketika Al-Fatihah turun. Nah, kenapa Al-Fatihah itu kan bisa dibilang merupakan surat yang ketika kita membaca bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, khususnya dosa-dosa yang kecil ya. Nah, disitulah iblis merasa kesakitan lah, sakitnya luar biasa sampai diceritakan di situ dia dijenguk sama teman-temannya setan. Karena nggak tahu juga itu jenguknya sambil bawa buah apa enggak itu. Nah, Al-Fatihah ini banyaklah mungkin para ulama, para kiai mengkaji Al-Fatihah dari sisi tafsir ya. Nah, kalau kita di sini nanti kita kaji bersama Al-Fatihah yang kita lihat atau ditinjau dari struktur dan formatnya. Nah, khususnya dari numerologinya lah atau kita bisa bilang. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh, alangkah baiknya kita akan melihat ya format Al-Fatihah yang ada di Quran yang akan saya gunakan sebagai dasar kajian, yaitu Al-Quran dengan format 18 baris. Kenapa 18 baris? Nanti kita akan kaji bersama pada tayangan-tayangan berikutnya. Nah, ini pada tayangan perdana ini saya juga akan membahas tentang khusus untuk pembuka, saya juga akan membahas pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Untuk itu kita akan lihat Al-Quran yang kita gunakan seperti apa. Ini merupakan halaman 2 Al-Quran yang ditempati oleh surah Al-Fatihah. Nah,
Ada yang menarik dalam surah Al-Fatihah ini, di mana Allah berfirman dalam hadits qudsi, membagi Al-Fatihah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ketiga, di situ Allah berfirman bahwa ayat tersebut merupakan milik Allah. Ya. Yang ayat keempat merupakan milik Allah dan hambanya, yaitu kita. Nah, 3 ayat terakhir, ayat 5, 6, dan 7 merupakan milik kita. Di sini yang menarik adalah di ayat ke-6-nya. Nah, sebelum ke sana, mungkin Al-Quran yang ada di tangan saudara-saudara sekalian tidak sama formatnya seperti ini. Ya, ini Al-Quran ini merupakan cetakan Touch Company Pakistan. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah atau Madinah, Al-Quran ini disebut Quran merah. Karena sampunya merah, gitu. Bahkan disebut Quran merah. Nah, di sini kalau kita lihat, ya di sini ada ayat angka 5, di bawahnya angka 6. Nah, inilah yang menjadi ayat ke-6 dari Al-Fatihah, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini merupakan ayat ke-6 dari Al-Fatihah. Nah, format seperti ini sama dengan mushaf Waras An-Nafi. Mungkin nanti eh, saudara-saudara sekalian bisa melihat atau mencari format Waras An-Nafi, di mana ayat ke-6 dari Al-Fatihah di ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa Allah membagi Al-Fatihah menjadi 3 bagian, nanti kita akan coret-coret sedikit tentang keistimewaan Al-Fatihah ditinjau dari numerologinya. Di sini kita akan menemukan hal-hal yang subhanallah. Bahkan saya sendiri pun sampai tercengang ya. Artinya dalam hal ini betapa terukurnya Al-Quran, betapa terjaganya Al-Quran, betapa presisinya Al-Quran. Nah, sekarang kita akan coret-coret sedikit bagaimana kita melihat Al-Fatihah dari sisi numerologinya. Di sini saya akan membuat ilustrasi dari halaman kedua Al-Quran, ya, yang terdiri dari 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ayat 1 di sini, ayat kedua di sini, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelimanya, ayat ke-6, dan ayat ke-7 yang berada di halaman 2 Al-Quran. Nah, di sini terdiri dari 6 baris ya. 6 baris. Nah, dari angka-angka yang ada, kita akan membuat sebuah korelasi, membuat sebuah hubungan dari angka-angka tersebut. Yaitu kita mulai dari halaman dan jumlah ayat. Halaman 2 dan jumlah ayatnya adalah 7, yaitu 27. Begitu juga kita balik menjadi 72. Kita jumlahkan yaitu 99. Nah, di sini saudara-saudara juga pasti kenal dengan angka ini, yaitu ya Asmaul Husna. Artinya bahwa Al-Fatihah sama dengan Asmaul Husna, yaitu berisi puji-pujian, ungkapan rasa syukur, memohon perlindungan. Nah, makanya Al-Fatihah ini memiliki kedudukan yang istimewa. Nah, maaf. Karena di sini berjumlah 7 ayat, ya, kita lihat di sini terdiri dari 6 baris. Nah, sekarang setelah kita uh, melihat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, maka angka 99 pun kita akan korelasikan. Nah, di dalam ilmu Al-Quran ada satu ilmu, ada salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu munasabah Al-Quran, atau korelasi.
kita juga mengkorelasikan angka 99, karena di sini konteksnya adalah ayat, kita akan korelasikan angka 99 ini menjadi ayat dalam Al-Quran. Nah, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 99 adalah surat ke-15, yaitu Al-Hijr. Jumlah ayatnya 99. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan nomor surat atau urutan surat Al-Quran, dijumlahkan atau ditambahkan dengan ayatnya. 99 tambah 15 adalah 114. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa total surah dalam Al-Quran ada 114 surat. Oleh karena itu, Al-Quran ya, oleh karena itu Al-Quran disebut sebagai umul kitab atau kitab induk. Nah, oke. Nah, kemudian kalau tadi kita menggunakan ayat dan halaman, kemudian selanjutnya kita menggunakan baris dan halaman dengan metode yang sama atau dengan cara yang sama, yaitu 26 dan 62. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 88. Nah, kalau tadi kita menggunakan angka 99 yang disubstitusikan atau dimunasabahkan atau dikorelasikan menjadi nomor atau jumlah ayat, kemudian angka 88 di sini kita akan munasabahkan atau kita korelasikan menjadi surat. Tadi ayat, sekarang surat. Nah, surat ke-88 dalam Al-Quran adalah Al-Ghoshiyah. Surah Al-Ghoshiyah dalam Al-Quran memiliki jumlah ayat 26. Dengan cara yang sama pula, kita akan menjumlahkan urutan surat atau nomor surat dengan jumlah ayatnya. 88 ditambah dengan 26, hasilnya juga 114. Oke, sama. Di sini semakin mempertegas bahwa surah Al-Fatihah ini sebenarnya, ya memang Al-Quran atau Al-Fatihah dalam hal ini adalah firman Allah. Tapi para ulama di dunia sepakat bahwa Al-Fatihah firman Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Jadi sebenarnya Al-Fatihah ini milik manusia. Kenapa demikian? Hal ini akan janggal ketika kita membaca di ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Nah, jadi lucu jadinya gitu loh. Ini firman Allah. Masa Allah menyembah kita gitu loh. Nah, ini kan jadi iskal, jadi janggal gitu loh. Nah, makanya para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah firman Allah tapi sudah diberikan kepada manusia gitu loh. Sudah diberikan manusia. Jadi ini kata-kata manusia gitu loh. Para ulama sepakat demikian. Nah, oleh karena itu para ulama sepakat juga bahwa semua awal dari surah Al-Fatihah ini dimulai dengan kata-kata kulu. Semua sepakat. Nah, tapi di sini juga ada hal yang menarik. Kalau Al-Fatihah kenapa tidak dimulai dari kata kulu atau bisa dikatakan kata kulu ini atau kata kul ini disembunyikan? Nah, di sini cukup menarik karena apa? Contoh, ambil contoh. Kul huwallahu ahad. Nah, di situ kata kul disebutkan. Nah, itu. Nah, ada contoh yang lain yaitu di surat Al-An'am. Nah, surat yang sering kita baca ketika kita sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, di sini disebutkan juga kata kul, tapi kenapa Al-Fatihah tidak? Nah, di sini nanti kita juga akan bahas kenapa kul ini disembunyikan. Nah, disembunyikan di mana kita akan bongkar ya dengan numerologi Al-Qur'an. Untuk
penjelasan selanjutnya ini, maaf ya, ini sudah saya hapus. Jadi untuk mempermudah kita untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya berkaitan dengan Al-Fatihah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang Al-Fatihah yang kita lihat dari sisi variabel halaman, baris, dan juga ayat. Sekarang kita akan mengkorelasikan ayat Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat, kita korelasikan ke dalam variabel Al-Quran yang lain, yaitu variabel surat. Nah, surat dalam Al-Quran, itu surat ke-7 dalam Al-Quran, ya, surat ke-7 dalam Al-Quran adalah Al-A'raf. Dengan jumlah ayat 206. Nah, seperti sebelumnya, kita akan menjumlahkan urutan surat dan nomor ayatnya atau jumlah ayatnya. Kita jumlahkan 7 ditambah dengan 206, hasilnya adalah 213. Apa 213 ini? Nah, kita tadi sudah jelaskan di awal-awal bahwa Al-Fatihah, atau kita lihat dari sisi hadis qudsi, kan dibagi menjadi 3 kan ya. 3 ayat untukku, 1 ayat untukku dan untukmu, atau 1 ayat untuk Allah dan hambanya atau untuk kita. Yang 3 ayat terakhir yaitu untuk kita atau untuk manusia. Nah, sekarang kita lihat ayat 1, 2, dan 3 menempati 2 baris. Ayat keempat menempati 1 baris. Dan ayat 5, 6, dan 7 menempati 3 baris. 2 baris, 1 baris, dan 3 baris. Yaitu 2, 1, dan 3. Ini 2, 1, dan 3. Masuk kan? Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, surah Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ini terbagi menjadi 2 juz atau menempati 2 juz, yaitu juz 8 dan juz 9. Juz 8 dan juz 9. Nah, di juz 8 itu terdapat 87 ayat, dari ayat 1 sampai dengan 87. Nah, di juz 9 terdapat 119 ayat. Jadi ayat 88 sampai dengan 206. Ini 119 ayat. Nah, kita lihat ya. 119 apa? Nah, kemudian kita lihat Al-Fatihah, ya, merupakan ayat yang surat yang kita baca berulang-ulang, khususnya pada ketika kita menjalankan sholat, ya, khususnya sholat wajib ya dalam hal ini. Kita tahu bahwa sholat wajib sehari semalam kita terdiri dari 17 rakaat. Nah, kita lihat 17 rakaat kita membaca Al-Fatihah yang 7 ayat, 17 dikali dengan 7, hasilnya adalah 119. Ya, masuk lagi kan? Nah, menariknya adalah di juz 9. Angka 9 ini kalau kita korelasikan menjadi urutan surat dalam Al-Quran, surat apa? Suratnya adalah At-Taubah atau Al-Baro'ah. Dari 114 surat dalam Al-Quran, satu-satunya surat tanpa basmalah, yaitu di surat At-Taubah. Nah, di sini kita lihat bahwa makanya Al-Fatihah di dalam format ini tidak mengikutkan basmalah sebagai ayat pertama. Nah, tapi di sini bukan berarti pembenaran bahwa Al-Fatihah ayat pertama adalah apa, tidak, karena ayat pertama Al-Fatihah basmalah juga memiliki hujahnya sendiri. Nah, dari sini semakin jelas ya, apa makin bingung?
Bingung yo wis. Nggak bercanda, bercanda Pak Andi. Nah, di sini udah saya hapus juga ya, karena maklum papan tulisnya kecil ya. Nah, di sini kalau kita korelasikan lagi tadi Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, kita juga akan mencoba mencari atau mengkorelasikan lagi angka 7 kepada variabel yang lain. Nah, satu-satunya surat dalam Al-Qur'an ya, di samping atau di luar Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat adalah surat Al-Maun. Surat ke-107, di mana Al-Maun memiliki 7 ayat. Nah, di sini kalau kita jumlahkan juga nilainya adalah 114. Ya, tadi sudah kita sering singgung berkali-kali. Nah, setiap angka ini, ya, setiap angka ini memiliki nilai. Nilai yang saya maksud adalah urutannya. Nah, di sini bukan pemberian nilai dari angka-angka di sini bukan berdasarkan apa jangan ya, tapi berdasarkan urutan. Sekali lagi berdasarkan urutan hurufnya. Misalnya alif kan urutan pertama dia, ba urutan kedua, ta urutan ketiga, a urutan keempat, dan seterusnya. Nanti hanya berdasarkan urutan. Nah, di sini yang berbeda adalah huruf alif lam. Nah, dalam kajian kita di sini bukan merupakan huruf alif dan lam, tapi merupakan satu kesatuan huruf, yaitu alif lam. Nah, nanti kita akan bahas tentang urutan atau tentang jumlah huruf dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas di tayangan yang berbeda. Nah, di sini ya terima aja dulu ya. Nah, alif lam secara urutan yaitu urutan ke-31 atau huruf ke-31. Nah, mim huruf ke-24. Nah, nanti saudara-saudara ya atau yang melihat tayangan ini bisa menghitung sendiri alif, ba, ta. Nah, berdasarkan urutan itu aja. Yang ke-24, yang jelas alif adalah yang pertama, ain huruf ke-18, waw huruf ke-26, nun huruf ke-25. Nah, ini kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Nah, kita hitung aja lah. 5, 6, 14, 20, 25. 5, 2, 5, 7, 8, 10, 12. 125. Apa makna angka 125 ini? Ya, lagi-lagi kita akan korelasikan ke variabel Al-Quran yang lain. Nah, dalam Al-Quran, karena jumlah ayat Al-Quran, jumlah surat dalam Al-Quran hanya 114 surat. Nanti surat ke-125 tidak ada. Nah, tapi ya, ada di dalam Al-Quran yang memiliki nilai 125. Yang pertama adalah penjumlahan nomor surat dan jumlah ayat yang memiliki nilai 125, yaitu surat ke-5. Surat ke-5 apa? Al-Maidah. Dengan jumlah ayat 120. Jumlahnya adalah 125. Ya, Al-Maidah. Nah, 5, ya tentu kita tahu tadi, kita juga sudah singgung di depan, rakaat sholat kita ada 17 dengan 5 waktu. Ya. Nah, kemudian ada variabel lain yang nilainya 125, yaitu jumlah atau total ayat dari juz 3. Juz 3, total ayat dari juz 3 25 ayat total ayatnya. Nah, di sini yang menarik adalah di dalam juz 3 ini
ada tanda ruku atau tanda berhenti membaca Al-Quran yang disimbolkan dengan huruf ain. Ternyata, nah ini, ternyata jumlah tanda ruku atau tanda ain yang berada di juz 3 itu ada 17 ain. Ya, 5 waktu yang dibagi menjadi 17 rakaat. Nah, kemudian, nah ini menariknya. Di juz 3 terdapat 2 surat, yaitu surat Al-Baqarah jumlah ainnya ada 8, ya, jumlah ainnya ada 8, dan Ali Imran sampai salah nulisnya. Saking antusiasnya sampai salah nulis. Jumlah ainnya adalah 9. Nah, di depan atau di sebelumnya kita sudah bahas, yaitu sama dengan di juz, maaf, di pembagian di surat Al-A'raf tadi, ya, yang dibagi tapi di Al-A'raf tadi di juz 8 dan juz 9. Nah, tapi kalau di juz 3 itu di jumlah ainnya Al-Baqarah ada 8 ain atau 8 tanda ruku. Nah, 9 di sini di Ali Imran ada 9 tanda ruku. Nah, di sini menariknya adalah dalam kajian kita angka 3, ya, angka 3 atau ain 3 atau ain ketiga ini memiliki makna atau memiliki arti mulut. Nah, mengenai arti-arti ini juga kita akan bahas pada tayangan-tayangan selanjutnya. Memiliki arti mulut. Nah, kita lihat 8 ini adalah 4 plus 4. Nah, kemudian 9 ini adalah 4 plus 2 plus 3. Nah, pasti saudara-saudara bertanya, saudara-saudara sekalian bertanya, kok 4 dan 4 kan bisa aja dengan 5 dan 3, 2 dan 6 dan seterusnya. Kenapa 4 dan 4? Nah, karena berkaitan dengan rokaat dan berkaitan dengan mulut, ya, 4 dan 4 ini adalah zuhur dan ini adalah asar. Ini adalah isya, ini adalah subuh, dan ini adalah maghrib. Nah, di sini tentu saudara-saudara sudah paham kan bahwa antara sholat asar dan suhur yang berkaitan dengan mulut ini bacaannya di sir, ya, bacanya sir. Nah, di isya, subuh dan maghrib bacaannya jahar, al-fatihahnya, ya kan? Ini al-fatihahnya dan surat-surat setelah al-fatihah sir, asar dan zuhur. Di sini isya, subuh, maghrib dijaharkan. Masuk lagi kan? Nah, di sini sekaligus membuktikan bahwa inilah presisinya Al-Quran, inilah terukurnya Al-Quran. Di dalam surat Al-Jin ayat 28, Allah berfirman bahwa segala sesuatu aku hitung satu persatu. Ya, sekali lagi, segala sesuatu aku hitung satu persatu. Artinya detail. Begitu juga Al-Quran. Karena di dalam firman Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami telah yang menjaganya. Oke. Nah, di sini seperti sudah kita singgung sebelumnya, di sini kita akan mencari atau menggali kata kulu yang tersembunyi. Nah, kita lihat di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini
Kalau kita hitung satu persatu, ya satu persatu abjadnya, misalnya alif 1, lam 2, ha 6, mim 24, dal 8, lam 23, lam 23, ha 27, ro 10, ba 2. Nah ini yang menarik. Ini bukan alif dan lam, tapi ini merupakan alif lam, ya. Karena kenapa ini alif lam? Karena patokan kita dia hanya diberikan satu tanda harokat, yaitu diberikan tanda sukun. Ini merupakan alif lam. Nah, ini ain 18, lam 23, mim 24, ya 30, nun 25. Nah, setelah kita hitung satu persatu dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya sampai ayat ketujuh, kita mendapati jumlah masing-masing ayat berdasarkan urutan huruf. Nah, kalau kita hitung, mari kita hitung bersama jumlah ayat dari masing-masing ayatnya. Ya, kita akan coret-coret lagi biar mempermudah. Nah, di sini coba akan kita hitung bersama ya. Nilai dari ayat yang dihitung berdasarkan urutan hurufnya atau jumlah huruf dalam setiap ayat di surah Al-Fatihah. Nah, jumlah nilai huruf setiap ayat pada surah Al-Fatihah. Ayat pertama, ya setelah kita hitung satu persatu, ya, yang tadi sudah kita singgung, yaitu ayat pertama, jumlahnya adalah 298. Nanti kalau pemirsa nggak yakin, ya atau saudara-saudara sekalian nggak yakin, bisa dihitung. Tapi jangan sampai salah, harus melihat dari perbedaan alif lam atau alif dan lam. Nah, di sini harus jeli. Nah, ayat kedua jumlahnya adalah 197. Ayat ketiga jumlahnya adalah 243. Ya. Kemudian ayat keempat jumlahnya adalah 300. Ayat kelima jumlahnya adalah 279. Ayat keenam jumlahnya adalah 329. Nah, ayat ketujuh jumlahnya adalah 477. Berapa jumlahnya ini? Ya sekarang kita jumlahkan. Ternyata setelah kita hitung, ya nanti pemirsa atau yang menyaksikan video ini bisa menghitung dengan kalkulator jumlah atau total dari ayat ini atau nilai ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya yang dihitung berdasarkan nilai hurufnya, yaitu adalah 2123. Ya, nanti bisa dihitung ya, bisa dihitung biar tidak salah. Nah, kemudian apa makna dari 2123 ini? Nah, kalau kita bagi ya, ini menjadi dua bagian ya yang seimbang 21 dan 23. 21 urutan huruf ya, kita bicara urutan huruf. Urutan huruf ke-21 adalah Qaf. Dan urutan huruf ke-23 ya, sekali lagi urutan huruf ke-23 adalah lam. Oleh karena itu, awal ayat ya, dari Al-Fatihah dimulai dari kata atau dimulai dengan kata ulu. Ya.
Jelas ya? Nah, di sinilah mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman dan kemudian kita mendapatkan ya sekedar sharing dan ini bisa bisa dibilang apa namanya, kita mengkaji Al-Quran dari sisi numerologinya, dari sisi atau dari sisi pengangkaan yang ya bisa dibilang kita hanya sekedar menyajikan ya, menyajikan yang semoga bisa memberikan manfaat dan ini hanya sebuah perhitungan, ya sebuah perhitungan dan kita yakini bahwa tidak ada yang luput ya, tidak ada yang luput di mata Allah seperti tadi sudah kita jelaskan, yang di mana dituangkan di dalam surat Al-Jin ayat 28 bahwa Allah itu menghitung satu persatu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.